waktu kecil memang sudah menyukai menggambar. Saya suka menggambar di kertas, kemudian teman-teman saya komen bagus juga gitu. Terus waktu lulus SMP, MTS sih saat itu, MTS saya mempunyai keinginan untuk masuk di sekolah SMIK waktu itu di Jepara, yaitu Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Mau mengambil jurusan melukis. Orang tua saya, terutama bapak, karena kalau apa-apa tuh selalu sharing ke bapak. Saya menyampaikan bahwa saya ingin sekolah di SMIK, mengambil jurusan melukis, tapi oleh bapak tidak disetujui. Kemudian akhirnya saya sekolah di sekolah umum Piman. Kemudian saya mau setelah lulus juga ingin melanjutkan kuliah di ISI juga. Keinginan saya saat itu, karena SMIK gak boleh, saya pengen banget kuliah di ISI. Tetap mengambil jurusan melukis juga, tapi dari orang tua pun ada komen seperti ini sih. Mau jadi apa kalau seniman gitu. Seniman itu nanti ngapain gitu. Jadi intinya orang tua tidak menyetujui itu. Kemudian akhirnya saya mengambil jurusan akuntansi, jauh banget memang. Tapi passion itu, keinginan untuk melukis itu masih tetap ada. Saya sempat jadi kehilangan keinginan untuk melukis karena saya berpikiran kayaknya kok nggak terrealisasi gitu. Jadi ya udah sempat break lama gitu. Dan kebetulan saya single parent. Saya akhirnya berpikiran seperti ini saat itu. Saya harus punya penghasilan tambahan di luar dari gaji kantor. Saya harus mempunyai penghasilan tambahan. Saat itu saya justru malah berpikiran apakah saya menerima jasa untuk melukis wajah di kanvas atau di kertas, kemudian saya tawarkan gitu. Cuman saya sharing sama teman saya berpikir nanti kamu pulang kerja masih harus mengerjakan ini itu, kalau permintaannya banyak kamu nanti tidak ada waktu untuk istirahat. Nah kemudian oke lah, itu akhirnya hilang lagi keinginan itu. Kemudian saya mengisi waktu luang itu akhirnya kembali lagi ikut teater. Kemudian saya melihat sebelumnya sih saya nggak ke make up-nya ya, tapi ke pemainnya, pemusik dan pemain. Saya di kantor itu ada pementasan saat itu. Mereka pengen sesuatu yang dari biasanya dengan make up-nya. Saya kemudian dikasih cat face painting tuh. Ini ada nih cat face painting, kamu tinggal mau dibikin apa gitu. Nah kebetulan karakter saat itu adalah karakter kayak harimau, kemudian waktu itu pokoknya terus kayak tengkorak, kayak apa yang istilahnya yang bisa dibikin karakter. Akhirnya saya lihat-lihat di YouTube, ini cat face painting ini gimana ya cara menggunakannya. Awalnya seperti itu tuh. Saya bisa mencoba-coba di wajah saya sendiri saat itu, kemudian di pementasan itu saya aplikasikan, kemudian dari hasil foto itu saya tawarkan di medsos saat itu untuk hasil-hasil make up saya, hasil face painting saya. Ternyata ada peminatnya, ternyata ada yang ingin memakai jasa saya. Nah dari situ akhirnya berkembang usaha itu. Saya kemudian ada beberapa portofolio yang akhirnya banyak klien-klien besar atau artis-artis yang akhirnya menyewa jasa saya. Saya melihat contoh-contoh atau cara saat itu di YouTube. Saya melihat umpamanya orang membuat ini tuh kayak gimana sih, karena memang dasarnya udah memang senang dilukis. Jadi tinggal sebenarnya medianya yang berbeda kan, yang biasa di kanvas, di kertas, kemudian saya sekarang beralih ke wajah orang atau tubuh orang lain. Nah, saya belajar otodidak dengan menggunakan cat yang saya punya, yang
awalnya cuman istilahnya berapa warna dan kemudian cat yang paling murah lah, karena memang cat face painting itu lumayan mahal. Nah kemudian dari situ saya tahu, oh ternyata cat face painting itu ada beberapa macam seperti itu. Terus cara penggunaannya itu berbeda. Nah itu semakin lama semakin tahu, kemudian semakin lama tahu trik-triknya atau gimana cara mengaplikasikan yang benar. Itu saya memang belajar sendiri sambil melihat YouTube, beberapa referensi dari medsos sih, sebenarnya saya lebih ke situ sih. Kemudian saya aplikasikan karena di rumah ada 2 anak kecil, ya udah saya coba-coba di mereka atau di saya sendiri seperti itu. Kemudian hasilnya saya foto, kemudian saya upload. Memang saya suka sih berkembang di medsos itu, menurut saya itu sangat efeknya sangat luar biasa. Jadi kita tidak terlingkup dengan lingkupan yang kecil. Dengan medsos itu kita bisa meluas kemana-mana. Kita pasang foto yang melihat tidak cuma orang sekitar kita, tapi bisa satu Indonesia ataupun bisa sampai ke luar negeri gitu. Jadi saya lebih fokus saat itu memang untuk menawarkan sebuah jasa dengan hasil makeup saya itu atau face painting saya itu di medsos. Pada akhirnya face painting dan makeup karakter ini selain sebagai hobi dan juga pekerjaan saya, juga sebagai medium untuk menyampaikan salah satunya tentang kekerasan perempuan yang memang saat ini lagi marak-maraknya gitu. Misalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau pasangan toksik yang perempuan ini akhirnya dianiaya atau ditekan secara psikis ataupun mentalnya seperti itu. Saya memang saya selipkan acting di situ, di mana dari transisi dari bahagia ketika mempunyai pasangan, kemudian ternyata pasangan itu malah membuat dia menderita dengan adanya dianiaya atau ditekan, diintimidasi seperti itu. Karena saya melihat itu masih banyak perempuan yang istilahnya itu masih lemah ya dalam sebuah hubungan. Ketika dia mempunyai pasangan, biasanya perempuan itu dia akan mengalah apapun yang dilakukan oleh pasangannya, dia nurut-nurut aja. Nah, saya tidak mau seperti itu secara pribadi ya. Saya menyampaikan itu dengan make up. Karena perempuan itu punya hak loh, punya hak untuk mencintai diri sendiri, gitu. Mencintai diri sendiri, kemudian bisa mandiri, tidak bergantung oleh siapapun. Jadi saya mengangkat, beberapa kali sih saya mengangkat seperti itu, dan saya memang pengennya seperti itu. Jadi wanita itu harus tegar, kuat, dan bisa mandiri. Syukur alhamdulillah, salah satu pencapaian terbesar saya adalah bisa mendirikan Novos Art, di mana sudah beberapa kali diundang di beberapa stasiun TV nasional, kemudian diliput di media cetak, media online, kemudian diundang di acara-acara atau event-event besar perusahaan-perusahaan ataupun artis-artis. Kemudian yang paling penting bagi saya adalah saya bisa memberdayakan teman-teman di sekitar saya. Dengan cara mereka saya ajak untuk menghandle sebuah acara face painting atau makeup karakter yang sebelumnya sudah saya ajarin. Jadi teman-teman di sekitar saya, salah satunya adalah para mahasiswa. Jadi mereka saya ajarin, kemudian saya ajak kerja untuk face painting dan makeup karakter ini, sehingga dari penghasilan itu mereka bisa bayar kuliah, bayar kos, dan saya merasa bangga dengan itu. Jadi saya merasa bisa membantu orang-orang di sekitar saya.
yang saya capai saat ini adalah buah dari proses yang saya jalani selama ini. Jadi buat teman-teman semua, tetaplah berproses, karena nanti hasilnya akan mengikuti sesuai dengan apa yang telah kamu upayakan.